Ini Willy, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum di universitas yang cukup ternama. Kami berdua sudah berteman sejak lama. Dia itu orangnya introvert dan pendapatnya seringkali tak didengar oleh orang. Maka, beginilah kisah Willy menghadapi suatu keadilan di negara yang katanya sih demokrasi. Demokrasi. Baiklah, kita hari ini akan masuk ke materi demokrasi. Kalian tahu sendiri bahwa Indonesia ini termasuk negara demokrasi. Maka dari itu saya harap kalian tahu tentang demokrasi. Jadi menurut kalian bagaimana cara jalannya demokrasi yang baik? Menurut saya demokrasi dapat diterapkan dengan baik melalui berpartisipasi secara. Menurut saya dengan berpartisipasi secara langsung melalui pemilu dalam perumusan, pengembangan dan juga pembuatan undang-undang. Ya, betul sekali. Demokrasi itu bisa kita dapat jalankan dengan baik dengan pembuatan undang-undang. Maka dari itu kita harus ikut partisipasi. Ya, sekian dulu pelajaran hari ini. Sampai sini. Semoga kalian paham demokrasi sampai saat ini juga. Terima kasih. Terima kasih. Balik dah. Yes, aku bingung ya. Kenapa kita tidak diperlakukan dengan adil sama dosennya? Padahal aku duluan yang menyampaikan pendapat aku. Dan aku juga merasa jawabannya benar. Dosennya tadi kan lagi kelas kita tentang demokrasi. Nah, itu pas aku nyampaikan pendapat aku tidak didengarnya. Cak mana ya? Kita nih juga masuk kuliah nih karena beasiswa. Mereka juga pada ngomong kayak gitu, jadi wajar lah mendosen tuh lebih kasih kepada mereka secara ya duit lah kan. Jadi gitu juga susah nak bandingin diri kita sama mereka. Aku lewat sini ya, balik dulu ya. Oke. Susah ya mencari keadaan di sini ya. Buktinya aku sering tidak digubris di kelas. Ayo, apa aku taruh ke pendapat aku di internet ya? Kalau ada yang dengar, Cak Wong ini kan didengar ke pendapatnya. Wis, ini budak yang kemarin kan? Siapa ya? Willy, yang kemarin duduk sebelah aku itu loh. Serius sekolah ini langsnya sama. Ini Ada apa ini kalian rame-rame? ini apa? Willy lah. Kemarin aku kenalnya dia di YouTube Pak. Nah, Iya Pak. hebat tuh yang milih kita Kenalnya nih. Jawa kan, Nah, Pak. Oh ya, selamat ya.
Dasar nggak guna. Bersihkan tempat ini dengan benar. Bersihin kayak gini aja nggak becus. Bos, gimana bos? Budak ini nak ngelawannya bos. Hanya seorang anak kecil yang berulah. Kita lihat bisa seberani apa dia berkoar. Bukankah ini mahasiswamu Kevin? Cepat cari dia dan kita bereskan seperti biasa. Baik bos. Hapus video atau mati. Halo adik manis. Sayang sekali ya kita harus bertemu di situasi yang seperti ini. Tenang saja, jangan takut. Aku tidak akan macam-macam padamu kalau kau berani menurut padaku. Tapi tahu kan konsekuensinya kalau kau tidak menurut padaku? Oh ya, ada sedikit hal yang ingin ditanyakan padamu. Siapa kau? Apa yang kau mau? Dan dari mana kau tahu tempat tinggalku? Jangan ketakutan begitu. Bukankah kemarin sudah aku ingatkan melalui surat cinta yang sudah kuberikan kepadamu? Atau butuh aku ingatkan? Apakah sudah lupa? Ya, aku tahu. Kenapa? Anda tidak suka? Atau Anda tersinggung dari video saya? Tidak ingin menjawab ya? Baiklah jika kau memaksa. Sekarang kan enak, jadi ada dua pilihan. Kamu ingin menghapus video tersebut atau merasakan alat-alat di belakangku ini. Ya, terserah padamu. Masih ada waktu bagimu untuk menghapus video tersebut. Paling ditambah dengan sedikit klarifikasi. Tentu saja aku menolak desa orang tua. Aku hanya ingin menyuarakan suara rakyat dan beritahukan mereka tentang dirimu. Wah, cukup berani juga ya anak kecil ini ternyata. Sudah lama loh aku tidak dipanggil seperti itu. Terima kasih ya. Oh ya, bukannya kau tadi penasaran dari mana aku mengetahui tentang universitasmu, rumahmu, dan bahkan ke teman-temanmu. Coba lihat siapa di depannya. Pak dosen, kau yang membuatku dalam situasi seperti ini. Alasan aku membuat video karena kau nggak pernah menghargai pendapat orang lain. Kau hanya seorang mata duitan. Kalian sangat takut dengan fakta, bukan? Dasar pecundang. Kamu itu terlalu naif. Kamu nggak tahu ya, semuanya di dunia ini cuma butuh uang. Uang dan uang. Buat apa juga saya mau pertahankan mahasiswa seperti kamu? Gak ada gunanya. Sudah mendengar sendiri bukan? Dari dosen kampus terhormatmu ini. Tapi tidak apa, akan kuberikan kau kesempatan terakhir. Sekarang hapus konten itu atau... Tidak akan. Saya tidak akan pernah menghapus video itu. Lepaskan saya, atau kalian tanggung akibatnya. Akibat apa? Akibat membunuh seekor cicak sepertimu. Jangan bilang kalau kau mengira kau ada yang pertama ya. Kalau kau ketakutan seperti itu seharusnya dari awal tidak usah membuat konten seperti itu. Dasar sampah tidak berguna. Willy nih kemana
Sudah seminggu ngilang. Kuliah dak masuk, chat juga dak bales. Aduh, takutnya anakku. Jesslyn ya? Oh iya kak, dengan siapa ya, ada perlu apa? Perkenalkan, aku pengacara Alin dan hari ini aku mau bantu kamu untuk menyelesaikan kasus ini. Oke baik, kayaknya lebih baik kalau kita duduk dulu ya. Udah, boleh yuk. Oke, jadi Jesslyn, saya pengacara Alin. Hari ini saya ingin membantu Jesslyn untuk mencari titik terang dari masalah Willy yang kemarin dikabarkan kalau Willy menghilang ya. Ya, baik, Kak, mohon maaf sebelumnya, bukannya saya menolak jasa dari kakak ya, tetapi saya cuma masih mahasiswa yang bekerja part-time untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dan juga keluarga. Jadi saya takutnya tidak bisa membayar jasa kakak. Oh, soal biaya tuh nggak perlu kamu pikirin. Pokoknya di sini saya hanya ingin membantu kamu untuk menyelesaikan dan menemukan saudara Willy yang nggak tahu keberadaannya entah di mana. Dan untuk itu saya ingin bertanya beberapa pertanyaan kepada Jesslyn. Oke, baik, saya akan coba jawab sebisa saya ya kak. Oke, jadi kapan terakhir kali kamu melihat Willy? Terakhir kali itu pas kami pulang dari kuliah berdua, minggu lalu. Oh, seminggu lalu ya? Ya. Udah cukup lama juga ya. Ada nggak orang yang melihat Willy sebelum seminggu yang lalu? Kalau itu sih saya kurang tahu ya kak, tapi mungkin kakak bisa coba cari di CCTV di sekitar kos Willy, karena Willy juga ngekos semenjak kuliah. Oh, jadi Willy ngekos sendiri atau bersama temannya atau mungkin keluarganya? Sendiri. Oh, sendiri ya? Oh. Terakhir kali waktu kamu melihat Willy kan seminggu yang lalu nih. Apakah Willy ada bertingkah aneh atau gimana gitu? Seingat saya sih tidak ya, masih seperti biasa saja. Oh, tadi kamu bilang tentang kosnya ya? Kalau boleh tahu kosnya di mana ya? Oh, kalau gitu kebetulan karena saya juga sudah selesai kuliah, kita langsung aja ke sana ya kak. Boleh sekarang? Ya. Oke, baik. Ini kak kos Willy-nya, tapi untuk masuk kita butuh akses, jadi kita harus nunggu orang yang keluar. Oh gitu. Ya. Nah kak, pas banget, ayo kita kak. Jadi kita sama kosnya Willy. Oh iya. Mas Beni nggak apa kali ya? Mungkin, tapi setahu aku dikunci deh. Oh, biasanya. Loh, pintunya nggak terkunci. Kok tumben kalman Willy berantakan banget? Memang biasanya nggak berantakan ya? Enggak, Kak. Biasanya dia orangnya rapi. Oh. Jess, ini apa? Wah, aku juga nggak tahu kak. Aku nggak pernah tahu kalau Willy ada dapat surat ancaman kayak ini. Dia nggak pernah cerita. Oh, ini mungkin video yang kemarin kali ya? Ya mungkin soalnya kan di video yang itu dia juga memang sempet nyinggung penjabat yang baru-baru ini mau pemilu kan. Oh gitu. Selain pejabat itu mungkin ada orang lain nggak yang menurutmu mencurigakan? Mungkin nggak ada ya, tapi kalau yang benci Willy mungkin ada satu orang kak, dosen kami Kevin. Kenapa? Dosen kami yang Kevin itu seringkali menunjukkan kayak ketidakadilan bagi Willy seperti itu. Oh gitu. Tapi kayaknya kalau menunjukin keadilan nggak terlalu mencurigakan deh. Karena mungkin dosen kan seperti itu ya. Ya. Kalau selain dosen mungkin ada orang lain lagi nggak? Enggak sih, tapi ya mungkin ini pendapat saya pribadi ya, dosen itu
suka menunjukkan sikap fanatiknya kepada penjabat yang mungkin baru disenggol Willy. Oh gitu. Oh jadi mungkin gara-gara itu mungkin pejabat dosennya nggak suka kali ya? Iya mungkin. Oh gitu. Oke, thank you ya. Ya, tolong ya Kak bantu Willy, soalnya saya juga nggak bisa bayangi gimana Willy akhir-akhir ini. Oke, sip. Nanti aku bakal usahain semaksimal aku untuk bantu kamu, tapi aku nggak bisa jamin kalau kasus ini akan berakhir dengan baik ya, karena tahu sendiri kan pejabat itu bagaimana. Makasih ya Kak, Oke. sudah mau bantu aku. Mungkin ini pintunya dibiarin saja tidak terkunci ya? Iya mungkin ya, biar bisa ada yang bersihkan. Iya. Permisi Pak. Ya, silakan. Permisi Pak, apakah benar ini dengan Bapak Kevin? Oh iya, betul. Itu saya sendiri. Kalau boleh tahu, kamu siapa ya? Dan ada kebutuhan apa dengan saya? Oh, maaf sebelumnya saya belum memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Cari Natali, saya adalah pengacara dari saudara Willy. Ini kartu nama saya. Jadi keberadaan saya pada hari ini, saya ingin menyelidiki saudara Willy yang sedang jadi diketahui keberadaannya. Maka dari itu, apakah Bapak bersedia untuk ditanyakan beberapa pertanyaan? Boleh saja, tapi waktu saya tidak banyak ya. Baik Pak, apakah Bapak mengenal saudara Willy? Salah satu mahasiswa di sini yang sedang trending gara-gara dia memposting sebuah konten yang dinilai kontroversial. Oh, Willy itu. Dia salah satu mahasiswa saya sih. Saya juga bingung kemana si Willy ini. Soalnya sudah beberapa hari dia nggak ada kabar dan bolos pelajaran saya. Aduh. Saya tapi ada dengar dari teman-temannya kalau kosannya itu udah ditinggal beberapa hari kok, nggak ada orangnya. Saya juga bingung nih. Begitu ya Pak. Itu kan Halo, ke gudang sekarang. baik, akan saya ke sana. Maaf ya, saya tinggal dulu, ada urusan mendesak. Oh begitu ya Pak. Baiklah kalau begitu terima kasih Pak atas waktunya. Kak Alin! Kak Alin! Apakah sudah ada informasi terbaru tentang Willy? Oh nanti aku beritahu ya kalau di dalam. Thank you. Aduh, dari mana saja kamu? Kenapa lama sekali? Ya maaf Bu, sepertinya sudah ada yang mulai curiga dengan kita. Ya, daripada kamu sibuk mengurusi hal-hal seperti itu, lebih baik kamu carikan kita pengacara sekarang untuk mengurusi masalah kita nanti di pengadilan. Oh ya, jangan lupa juga carikan informasi tentang hakim yang akan mengurus persidangan nanti. Anak-anak ini berani sekali melakukan melelahkan saja. Selamat siang. Ya, selamat siang. Benar Bapak Darren? Yap. Jadi saya akan langsung ke inti permasalahannya. Jadi pemimpin saya itu lagi terkena kasus. Apakah Bapak Darren bersedia menjadi pengacaranya? Ya gimana ya, bukannya nggak mau, tapi kasus Bapak ini terlalu berat bagi saya. Jadi gini,
Bapak Deren itu nggak perlu menduliin deh menang atau kalahnya. Nanti urusan menang atau kalah sudah diatur sendiri. Jadi Bapak Deren hanya perlu membela pemimpin saya. Kalau begitu ya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk itu. Tapi ya kalau ingin usaha yang sangat maksimal ya bayarannya juga harus maksimal. Tenang, Bapak nggak usah pikirin biaya. Kami akan tingkatkan lagi dari pembiayaannya. Namanya kalian berani bayar berapa? Terus padanya berapapun itu. Lah, bukannya itu berlebihan? Tidak, berikan saja apapun yang dia mau. Pokoknya aku ingin memenangkan persidangan ini apapun caranya. Setidaknya meminimalkan hukuman. Oke, deal. Sepertinya ini kasus pembunuhan bukan penculikan. Dari bercak darahnya terlihat sepertinya pembunuhan ini sudah terjadi lama deh. Mungkin sekitar seminggu yang lalu. Ini barang buktinya Pak, tolong segera diproses. Baik, akan segera kami proses. Permisi Bu, selamat siang. Yang Bu. Sepertinya Ibu sudah tahu keberadaan kami ini untuk apa. Jadi saya akan mempersingkatnya saja. Jadi ini ada hadiah dari pimpinan saya untuk Ibu. Tapi Ibu tahu kan harus ngapain? Baik, Bapak tenang saja. Pasti akan kita buat menang atau kita ringankan saja hukumannya. Kita lihat dulu saja apa bukti-bukti yang akan dikerahkan dari pihak sana. Sisanya serahkan saja kepada saya. Oke deh, bagus deh kalau gitu. Saya tunggu hasilnya. Oke, baik Pak. Mohon bantuannya Bu. Gugatan pidana di sidang tertutup pada hari ini akan dimulai. Pihak korban dipersilakan untuk menyampaikan bukti-bukti Anda. Yang mulia, silakan lihat berkas ini. Berdasarkan informasi dan data yang telah saya kumpulkan, saya mengetahui bahwa kasus hilangnya saudara Willy merupakan kasus pembunuhan berencana karena di lokasi TKP terdapat bercak-bercak darah. Hal ini diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi, barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Yang mulia, menurut saya bukti yang diberikan itu sangat palsu karena tidak ada bukti-bukti bahwa saudara Catherine yang menulis surat itu. Dan juga itu bisa saja rekayasa dari pengacara ini untuk memanipulasi bukti yang sudah diberikan. Isi surat itu terdapat sebuah lambang, dan lambang itu juga cocok dengan lambang yang ada di leher saudari Catherine. Bukankah itu sebuah kecocokan? Betul, saudari Catherine melakukan pengancaman terhadap saudara Willy. Namun, bukti ini masih belum cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa saudari Catherine yang menjadi dalang atas hilangnya saudara Willy. Tapi bukankah sudah jelas sekali? Mengapa Anda sangat mencurigai bahwa saudara Catherine yang membunuh saudara Willy? Jelas sekali itu hanya manipulasi dari dirimu saja yang tidak suka terhadap saudara Catherine. Apa jangan-jangan kamu itu adalah suruhan lawan calon kandidat pilihan pemilu yang lain? Kamu jangan sembarang menuduh. Saya juga bisa menuntut balik saudara Willy atas pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal-pasal KUHP tersebut menjadi rujukan definisi atas pencemaran nama baik. Bagi Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3, berdasarkan bunyi pasal tersebut pelaku dapat dijatuhi pidana paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Kamu juga tidak memiliki bukti yang lain untuk menguatkan pernyataan itu. Saya hanya mengatakan fakta, kalian juga menolak fakta itu. Saudara Willy juga sebelumnya telah mengatakan fakta, namun kalian tidak ingin percaya dan kalian memutuskan untuk menghilangkan Willy, iya kan? Jangan-jangan kamu ini sengaja ya ingin mencoreng nama baik Catherine yang belakangan ini akan mengikuti pemilu. Saya tidak mencoreng nama saudari Catherine, ia sendiri yang mencoreng namanya dengan perbuatannya. Apakah kalian sudah lihat dengan seksama bahwa bukti yang saya berikan sudah kuat dan jelas? Hasil tes lab bercak darah yang saya temukan di TKP pun juga cocok dengan DNA Willy yang saya dapatkan dari jejak riwayat pengobatannya di rumah sakit. Saya hanya tidak tahu di mana kalian menyembunyikan Willy. Yang pasti saya mengetahui bahwa Willy sudah terluka atau bahkan dia meninggal. Dan tanah TKP itu pun sudah saya cari. Ternyata tanah tersebut merupakan salah satu aset dari terdakwa Catherine. Maka dari itu tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke situ kecuali terdakwa Catherine dan para bawahannya kan? Bukti yang kamu berikan hanya foto orang yang rupanya mirip sama saudari Catherine saja.
Dan menurut data yang saya ketahui, gedung tersebut tidak hanya saudari Catherine saja, namun warga setempat juga terkadang memakai tempat tersebut walau tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pihak pengaman. Bisa saja orang lain yang melakukannya. Tidak bisa langsung memutuskan bahwa terdakwa Catherine secara langsung terkait dalam kehilangnya saudara Willy. Cukup, harap tenang. Bukti yang diberikan invalid karena masih belum terdapat banyak bukti jika pelaku kasus pembunuhan Willy adalah terdakwa Catherine. Saudari Catherine juga dihukum atas pengancaman berdasarkan pasal 368 ayat 1 KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan hutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Maka dari itu, keputusan sidang kali ini bahwa saudari Catherine dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara 3 bulan dan denda sebesar 100 juta rupiah. Mana bisa seperti itu? Masa hanya 3 bulan? Memang 3 bulan itu bisa menggantikan nyawa saya? Should've known better, and I can't feel no remorse. Bukankah sudah aku bilang sebelumnya, kebenaranmu pasti akan kalah dengan uangmu. I got a new girlfriend. Feels like he's on top. Baiklah, kita akan masuk ke materi demokrasi. Don't feel no remorse. You can't see past my blindness. Oh, Ophelia, you've been on my mind, girl, since the flood. Oh, Ophelia, heaven help a fool who falls in love. I got a little paycheck. You got big plans, and you gotta move. And I don't feel left in it all. And you can't feel left in small. Honey, I love you. That's all. Oh, Ophelia, you've been on my mind, girl, like a drug. Oh, Ophelia, heaven help a fool who falls in love.